Apakah dengan dilakukannya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menjadi landasan kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan di negara kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim debat independen dari kelas E, Angkatan 2019, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan saya sendiri, Tandi Rerung Elvira Rezeki Sembo, selaku pembicara pertama yang akan memandu jalannya perdebatan hari ini, sekaligus menyampaikan konklusi. Telah hadir kedua rekan saya, Islami Amalia dari sudut pandang pro dan Agustina Betrianis dari sudut pandang kontra. Mosi perdebatan yang akan diangkat pada hari ini yaitu perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai perdebatan ini, kami berikan kesempatan kepada pembicara kedua dari sudut pandang pro untuk terlebih dahulu memberikan argumentasinya. 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islami Amalia dari tim independen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya di sini akan membawakan sudut pandang pro, yaitu menyetujui mosi perdebatan hari ini, yaitu menyetujui perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Saya menyetujui adanya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari perubahan sebelumnya, yaitu seperti banyaknya kelemahan konstitusi dan sudah mengalami 4 kali perubahan. Memperkuat sistem presidensial adalah salah satunya. Penguatan sistem presidensial pada hakikatnya bukan memperkuat kedudukan presiden, melainkan sistem pemerintahannya lah yang perlu diperkuat. Aspek yang perlu diapresiasi dan diperkuat dalam sistem presidensial, sebagaimana dikaji dari aspek teori dan realitas dari berbagai negara. Presiden atau wakil presiden termasuk parlemen atau DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak boleh dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena aspek politis atau atas kebijakan presiden yang dinilai salah, tetapi harus dengan aspek yuridis, yaitu melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela serta terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Ada distribusi atau pemisahan kekuasaan, sedangkan dalam sistem pemerintah parlementer tidak ada distribusi kekuasaan yang jelas. Memperkuat lembaga perwakilan. Untuk memperkuat lembaga perwakilan, maka MPR harus didesain yang terdiri atas DPR dan DPD sebagai lembaga negara, bukan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Mekanisme penguatan DPR dalam perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 didesain dalam 2 kamar terhadap pengusulan, pembahasan, dan penetapan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. DPR dan DPD termasuk presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR atau DPD. Jika rancangan undang-undang disetujui oleh DPR atau DPD secara bersama, maka rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila DPR atau DPD mengusulkan adanya perubahan dalam rancangan undang-undang yang diajukan itu, DPR dan DPD membentuk panitia bersama untuk membahasnya. Presiden dapat menolak, mengesahkan, atau hak veto rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan DPD. Memperkuat otonomi daerah. Konsep otonomi daerah atau otoda dan pola pemerintahan di daerah secara konsisten mengikuti perkembangan teori, terutama pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan Undang-Undang 1945 memang tidak gampang, sebab pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan 4 tahap yang mesti dilalui. Pertama, usulan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kedua, usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang akan diubah beserta alasannya. Ketiga, sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Jumlah anggota MPR saat ini sebanyak 692, terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Keempat, putusan perubahan harus disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 seluruh anggota MPR. Berdasarkan argumentasi saya menyatakan dengan tegas bahwa diperlukannya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih kepada pembicara kedua dari sudut pandang pro atas argumentasi yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengar argumentasi pembicara ketiga dari sudut pandang kontra. 4 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Agustina Betriana sebagai pembicara ketiga dari pihak kontra.
Di sini saya ada membaca beberapa poin-poin, saya ada mencatat beberapa poin-poin dari pihak pro. Salah satunya adalah poin lemahnya konstitusi yang mengalami 4 kali perubahan. Kembali lagi, apakah konstitusi itu yang lemah atau warga negaranya yang belum menaati dan menerapkan hukum yang ada? Kita di sini Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 di mana warga negara wajib untuk menaati hukum dengan menaati peraturan dan hukum yang ada di Indonesia. Nah, apakah mereka bukan cuma mereka tapi kita telah menjalani kewajiban kita sebagai warga negara yang baik? Kenapa bisa dibilang konstitusi itu lemah? Lalu, wakil rakyat, kenapa saya menyinggung wakil rakyat? Masih banyak wakil rakyat yang korupsi di mana-mana. Padahal sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini kembali lagi saya tanya, apakah warga negara, apakah kita sudah menerapkan undang-undang itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita atau konstitusinya yang lemah? Lalu saya di poin kedua adalah sistem parlementer yang tidak ada distribusi kekuasaan yang jelas. Sudah jelas kok sistem parlementernya. Dan Indonesia itu menganut sistem presidensil. Sekali lagi saya bilang Indonesia menganut sistem presidensil, di mana dominasi dan konsentrasinya berada di lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang itu. Lalu poin ketiganya tentang otonomi daerah. Ketika amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya antara lain lahirnya aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Akibat dari munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah. Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi-federal. Sistem pemilihan langsung kepala daerah melalui pemilu kada tanpa melalui persiapan matang juga menimbulkan konflik horizontal. Kenapa saya bilang konflik horizontal? Ini berimplikasi pada penggunaan politik uang atau money politik yang sangat meracuni moralitas bangsa. Hal ini juga tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang menekankan pada sistem permusyawaratan dan perwakilan, bukan pada sistem one man one vote. Lalu ada beberapa poin yang saya ambil. Kenapa setiap DPR diganti selalu ada revisi. Revisi dalam arti lainnya itu adalah merubah dalam arti lainnya lagi mengotak-ngatik yang sudah ada. Ini bisa jadi kebiasaan yang nanti akan jadi budaya kalau terus-menerus ini terjadi. Jadi lebih baik kita kuatkan tanpa merevisi. Kita lihat lagi, kita kuatkan rakyat kita kuatkan kita semua untuk lebih lagi menjunjung tinggi konstitusi, untuk lebih lagi menerapkan undang-undang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bukan konstitusinya yang lemah, tetapi kembali lagi ke rakyat Indonesianya. Apakah mereka sudah menerapkan konstitusi yang ada itu? Lalu saya ada pertanyaan, apakah dengan adanya amandemen ini menguntungkan rakyat Indonesia atau hanya menguntungkan segelintir orang saja, atau hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tidak menguntungkan rakyat Indonesia? Jika terus terjadinya perubahan, keseimbangan akan hilangnya sebuah keseimbangan yang ada di negara Republik Indonesia. Banyak orang pasti yang akan kontra, yang akan tidak terima dengan adanya perubahan karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari sudut pandang kontra atas argumentasi yang telah dipaparkan. Telah kita dengar bersama kedua argumentasi dari sudut pandang yang berbeda. Jika dilakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasti banyak menuai polemik di masyarakat. Dan kita dapat menyimpulkan perdebatan kali ini berdasarkan 3 substansi. Yang pertama, penguatan sistem presidensial. Tim Pro menyatakan perlu diadakannya perubahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan, bukan untuk memperkuat kedudukan presiden. Adapun aspek yang perlu diperkuat antara lain, yang pertama, presiden atau wakil presiden, termasuk parlemen atau DPR, dipilih langsung oleh rakyat. Lalu yang kedua, presiden tidak boleh dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena aspek politis, tetapi dengan aspek yuridis.
Lalu yang ketiga, harus ada penegasan jelas mengenai distribusi atau pemisahan kekuasaan antar lembaga negara. Sedangkan tim kontra menyatakan selama masa kekuasaan presiden terdahulu sampai era Presiden Jokowi saat ini, sistem presidensial memang kuat, tetapi belum terjadi kestabilan politik. Pemerintah terkesan terlalu rakus jika melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa? Karena undang-undang terdahulu saja belum dilaksanakan. Lalu yang kedua, mengenai otonomi daerah. Akan muncul banyak permasalahan di daerah karena lemahnya kendali pusat. Akibat lain dari munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, sistem pemilihan langsung kepala daerah melalui pemilu kada tanpa melalui persiapan matang juga menimbulkan konflik horizontal. Sistem ini berimplikasi pada terjadinya money politik yang sangat meracuni moralitas bangsa. Hal itu juga tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang menekankan pada sistem permusyawaratan dan perwakilan, bukan pada sistem one man, one vote. Jadi tidaklah mudah untuk melakukan sebuah perubahan. Akan banyak sekali kendala dan masalah yang besar, apalagi kita masih menggunakan asas konkordansi. Kita masih berkiblat pada hukum kolonial. Kekuasaan MPR pun hilang kendali atas kuasanya. Ketika amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya akan lahir aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.